A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila hadrati Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Maud Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sahibul Salawat wa Nabiyah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyarati minka. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Dalam kajian pagi hari ini, beliau Ibnu Athaillah menuliskan dalam kitabnya Al-Hikam bahwa kegigihan kita manusia meraih apa yang sudah dijanjikan oleh Allah merupakan tanda dari matinya atau butanya nurul basir atau mata hati. Beliau juga menyebutkan bahwa kelalaian kita dalam bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang dituntut oleh Allah bagi kita juga merupakan tanda dari matinya atau sakitnya atau butanya mata hati kita. Mata hati selalu sebanding, seiring dengan tingkat kebersihan dari hati kita. Semakin bersih kolbu manusia, hati manusia, maka akan semakin jelas cahaya penglihatannya, entah itu tentang apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, dan apa yang dimaksud dengan ihsan. Semua itu akan dipahami secara jelas, secara nyata ketika hati manusia bersih dari noda-noda akibat kesalahan, akibat kemaksiatan, akibat kemungkaran yang dilakukan,
bersih dari pengaruh kungkungan instruksi hawa nafsu yang tercela. Fakta yang sering kita alami, sering kita sendiri mungkin atau melihat di berita atau di media sosial, bagaimana kita melakukan apapun yang itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita dengan penuh totalitas, dengan penuh pengorbanan perjuangan, bahkan sering melakukannya tidak menggunakan cara-cara yang baik, tidak peduli apakah untuk meraih tujuan itu kita melakukan hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang dilarang baik oleh hukum negara, terlebih oleh agama. Perintah yang pertama diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia adalah menjadi hambanya, di mana Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk tujuan mengabdi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini merupakan bab yang sederhana, bab yang simpel, akan tetapi karena manusia itu makhluk yang rumit, sehingga hal yang sederhana yang semestinya bisa dilakukan, yaitu mengabdi semata-mata kepada Allah, menjadi problem besar. Karena apa? Karena dari awal selalu diberikan pemahaman bahwa jika kita melakukan ini maka kita akan mendapatkan balasan ini, tanpa dilakukan penekanan bahwa balasan itu dijanjikan akan diberikan ketika ibadah atau kebaikan yang kita lakukan adalah karena Allah. Sehingga pemahaman yang didapat adalah melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ya tujuannya untuk balasan, tujuannya untuk imbalan, pahala, surga, bidadari dan sebagainya. Padahal bukan itu tujuan Allah menciptakan manusia. Ibadah, kebaikan semata-mata karena Allah, maka akan diberikan janji balasan yang begitu banyak. Kembali ke Nurul Basiro. Ketika kesalahan, perbuatan-perbuatan, ucapan di mana itu masuk kategori larangan yang semestinya tidak kita lakukan, atau perintah-perintah sholat, zakat, sedekah, berkata yang baik atau diam dan lain-lain, bahkan menyingkirkan debu, menyingkirkan duri dari jalan, itu semua akan
membuat hati manusia tertutupi oleh kotoran-kotoran, oleh noda-noda kemaksiatan. Apabila kesalahan dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, dan menjadi suatu rutinitas yang tidak disadari bahwa itu salah, atau pengingkaran atas perintah-perintah yang sudah diberikan Allah untuk kita tapi tidak kita jalankan, semua itu menyebabkan cahaya batiniah atau nurul basiroh akan meredup, sehingga kita akan kehilangan momentum, kehilangan kecerdasan ruhaniah. Walaupun teori kebajikan, teori fikih misalnya, syariat, pemahaman syariat kita begitu luas, tetapi kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mestinya tidak dikerjakan, mana yang mestinya dikerjakan. Itu semua karena nurul basiroh kita buta. Akhirat dalam Al-Quran disebutkan siapa yang di dunianya tersesat, maka di akhirat akan lebih tersesat lagi. Sehingga dapat dimaknai bahwa dunia ini adalah cerminan kehidupan kita nanti di akhirat. Semisal selama di dunia kita lebih sering melakukan hal, melakukan perkataan yang masuk dalam ranah mendapat murka Allah, begitu pula di akhirat nanti yang akan kita alami. Dan sebaliknya, ketika kita sudah terbiasa menjadi pelaku, menjadi pelaksana kebaikan, baik ibadah yang sifatnya pribadi maupun yang memberikan manfaat untuk orang dengan niat lillahi ta'ala, itu adalah tanda bahwa di dunia ini kita hidup dalam koridor mendapatkan ridho Allah. Begitu pula nanti di akhirat, kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Saya kira cukup sekian. Allahumma salim naqulbah wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.